Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saat ini kita mengadakan ibadah via online lagi. Semua ini hanya untuk mengantisipasi agar kita semua aman dan dapat menikmati firman Tuhan dengan lebih tenang. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur bahwa kita masih bisa beribadah dengan bantuan teknologi yang sudah canggih ini. Kita yakin semuanya ini karena rencana Tuhan, asalkan kita bisa tanggap apa maunya Tuhan. Bila mana kita bisa fleksibel di dalam menanggapi rencana Tuhan di dalam hidup kita ini, maka kita dapat mengatasi masalah di dalam hidup ini dengan cepat, responsif, dan bertanggung jawab. Itu adalah kedewasaan di dalam pemikiran kita. Milikilah sifat ini di dalam mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Mengapa? Karena hanya orang dewasa saja yang dapat mengadaptasi keadaan. Baik jelek, enak tidak enak, kita dapat mengatasinya. Dan bahkan saat kita menerima keadaan baik, dapat meresponnya dengan baik pula. Bila kita menerima keadaan yang kurang baik, kita bahkan dapat meresponnya menjadi keadaan yang menjadi baik. Itulah yang disebut kedewasaan. Karena kedewasaan tidak hanya menyangkut kondisi fisik saja atau umur, tapi juga menyangkut pola pikir, iman, dan respon kita kepada keadaan. Untuk itu, pada bulan Januari yang lalu, tuntutan kita adalah perjanjian dengan Tuhan yang diperbarui. Artinya apa? Tuhan mau berjanji kepada saudara dan saya karena Dia menganggap kita sudah dewasa dan bukan bayi lagi yang bisa hanya makan bubur dan minum susu saja. Tetapi kita semua sudah dewasa dan sanggup berpikir secara dewasa. Ada amin saudara? Fleksibel, responsif, gesit dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang berbeda serta berubah-ubah seperti saat ini. Yang terpenting di sini adalah berpikir positif dan dengan sukacita menghadapi semua tantangan hidup ini. Keadaan baik tetap menjadi baik, keadaan jelek juga tetap menjadi baik. Keadaan yang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Itulah respon kita. Jadi jangan terlalu dipikir dalam ya, tetapi pikirkanlah dan fokuslah pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, baik. Tema kita di bulan Januari adalah tema kita di bulan Februari adalah mandiri dan kuat. Sebelum kita baca ayat di bawah ini, saya akan mengucapkan dulu kepada kita semua yang merayakan Hari Raya Imlek. Sinian Kuala, Kongsi Pacai. Amin saudara. Berkat Tuhan melimpah-limpah di tahun 2022 ini kepada saudara dan saya semua. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama satu ayat yang terambil di dalam kitab Ulangan. Pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Kondisi Yosua saat itu, dia baru menjabat sebagai pengganti Musa. Dia masih baru dan belum berpengalaman. Dia tidak tahu akan apa atau bagaimana keadaan di depan. Sehingga kondisi Yosua saat itu seperti kondisi sekarang kita masuk tahun 2022. 1 bulan sudah kita lewati dan sekarang masuk bulan yang kedua, bulan Februari. Tuhan menuntun kita untuk mandiri dan kuat supaya saudara dapat bertahan. Apa arti kata mandiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, mandiri adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kalau saya sederhanakan, artinya adalah seorang dikatakan mandiri kalau dia sudah dewasa secara pola pikir yang tidak merepotkan orang lain. Makan bisa ambil sendiri, bahkan bisa cari makan sendiri. Kira-kira begitulah saudara artinya. Yosua, dia masih muda dan baru menjabat
dengan jabatan yang sangat penting dari Musa, atau dia menggantikan posisi Musa, dia harus berani, tidak minder, hatinya harus kuat, pendiriannya juga harus teguh, berani mengambil keputusan untuk jalan atau berhenti, menyerang atau berlindung. Sungguh suatu tugas yang berat bagi seorang Yosua. Yosua tidak punya pengalaman lain selain dia harus mengandalkan Tuhan. Jadi dia harus peka terhadap suara Tuhan, karena dia saat ini berada di pucuk pimpinan tertinggi, dan di bawahnya ada sekitar 2 juta orang yang harus dia pimpin. Makanya dia harus mandiri dan dewasa secara pola pikir, iman, kepercayaan kepada Tuhan. Yosua hidup tidak merepotkan orang lain. Dia menjadi berkat, bahkan dia menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau hidup kita bukan merepotkan orang lain, tetapi hidup kita bisa berarti bagi orang lain. Berarti adalah ketika kita bisa memberi pertolongan buat orang lain. Berarti ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi di sini jelas kita dituntut Tuhan untuk hidup mandiri. Kalau orang lain tidak mau mengingat kita, orang lain tidak mau menolong kita, kita tahu pasti bahwa Tuhan mengingat aku. Dan dia juga mau menolong aku, karena dia sangat mengasihi aku. Kalau orang tidak mau mengingat aku, orang bahkan melupakan aku, orang tidak mau menolong aku, bahkan orang meninggalkan aku. Tapi aku tahu pasti bahwa Tuhan yang aku sembah, dia yang mau mengingat aku, dia yang mau menolong aku, bahkan dia mau memperhatikan kondisiku. Itulah kondisi seseorang yang punya pemikiran dewasa, mandiri, dan kuat di dalam Tuhan. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, apapun yang kita kerjakan berdasarkan keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kedewasaan, hikmat, kepandaian, dan pengalaman kita. Dan melalui kedewasaan kita, inilah kita dapat lihat bahwa keputusan kita ini tepat, benar, bijak, atau emosional. Jadi jelas ya saudara, bahwa tingkat kedewasaan kita ini lah yang menentukan keputusan kita dan membawa kepada masa depan kita. Apa pesan Tuhan kepada Yosua saat dia menggantikan Musa yang duduk di kursi pimpinan tertinggi, sampai Yosua bisa mandiri dan kuat? Kita contoh saja perjalanan Yosua ini, sehingga hidup kita juga bisa mandiri dan kuat. Yang pertama, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, inilah adalah perjanjian Yosua dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sehingga dia bisa mandiri. Bukankah janji Tuhan ini juga berlaku buat saudara dan saya? Tuhan begitu baik. Di bulan Januari yang lalu, Tuhan sudah menyatakan tuntunannya, yaitu perjanjian dengan Tuhan yang diperbarui. Artinya saudara dan saya mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Setiap saudara dan saya, setiap kita masing-masing mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Dan itu adalah perjanjian yang seperti Tuhan janjikan buat Yosua. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Aku akan melindungi engkau. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat melukai, menyakiti, atau membunuh saudara dan saya kalau di luar kehendak Tuhan. Satu perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Satu perjanjian kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan saja sudah mengatakan demikian, masa kita takut, bimbang, gelisah? Maju terus saudara, sebab tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi kita seumur hidup kita. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Janji Tuhan, tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi saudara dan saya seumur hidup kita. Berarti satu jaminan yang pasti saudara dan saya akan dilindungi, di-cover oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu yang pertama. Sehingga Yosua bisa menjadi dewasa dan dia bisa menjadi mandiri dan kuat di dalam Tuhan.
demikian pula saudara dan saya bisa menjadi dewasa, mandiri, dan kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau toh satu saat nanti kita dihadapkan dengan Pak, Musa aja bisa mati, ya itu berarti perjanjian kita dengan Tuhan sudah selesai saudara. Saudara tidak usah takut, tidak usah bingung. Toh umur kita maksimal 120 tahun. Tuhan sudah ngomong di Alkitab kan, manusia tidak akan mempunyai umur panjang. Dia akan 120 tahun saja. Bahkan di kitab lain ditulis umur manusia 70, kalau dia kuat 80. Tapi sebelumnya pernah ditulis bahwa umur manusia 120 tahun. Nah dari sini saudara, kalau saudara tuh kuat sampai 120 tahun, setelah itu saudara kan pasti kembali. Sekuat-kuat apapun manusia, sepandai-pandai apapun manusia, saudara dan saya pasti akan kembali kepada Tuhan. Kalau sudah kembali kepada Tuhan, kita masuk ke perjanjian yang kedua, kelanjutannya, yaitu hidup bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Tidak untuk 120 tahun, tidak untuk 120 ribu tahun, tidak untuk 120 juta tahun, tapi untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa Tuhan kita, baik buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Itulah yang pertama yang membuat Yosua, saudara dan saya menjadi kuat, mandiri, dan dewasa di dalam iman mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Diambil di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati. Jangan takut, bimbang, apalagi gentar saat melihat musuh ada di mana-mana. Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya? Karena kita sudah berdoa dan sering tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak seinstan dulu saat saudara dan saya berdoa. Saat dulu baru pertama kali bertobat, saudara berdoa minta apa, Tuhan langsung kabulkan. Saudara berdoa tentang apa, Tuhan langsung dengar dan Tuhan langsung jawab doa saudara dan saya. Saat ini saudara sudah lama mengikut Tuhan, saudara berdoa, berpuasa, bahkan berulang kali saat teduh memuji Tuhan, bahasa roh, berdoa, nungging sana, nungging sini, tapi tetap tidak ada jawaban. Hal itulah yang seringkali membuat hati kita menjadi gentar, cemas, gelisah. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti itu kan saudara? Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Demikian pula kepada saudara dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat engkau pertama kali masih baru bertobat, engkau adalah seorang bayi rohani. Seorang bayi pasti akan dijawab oleh bapaknya dan mamanya kalau saat itu bayi itu menangis. Mungkin dia ingin pipis, ngompol, dan ingin lapar makan dan segala macam. Pasti mamanya akan datang untuk menyediakan keperluan bayi tersebut. Tapi sudah tidak layak lagi saudara dan saya yang sudah dewasa, yang sudah menjadi tua, berakal, berhikmat, dan sudah mengenal Tuhan begitu lama, kita masih saja disuapi. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan saudara. Saudara dan saya tetap harus kuat dan teguh hati kita di dalam mengikut Tuhan. Seperti Yosua dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan ragu, tetap berjalan bersama Tuhan. Mengapa saudara? Saudara berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan lebih ingin mengubah pikiran saudara dan saya daripada mengubah keadaan saudara dan saya. Perhatikan saudara, Tuhan lebih ingin mengubah pikiran saudara dan saya, paradigma kita, pola pikir kita. Tuhan ingin saudara dan saya berubah daripada Tuhan mengubah keadaan kita. Tuhan, aku butuh berkat-Mu berlimpah-limpah, beri aku keuangan yang cukup, beri aku keuangan yang berlimpah. Tuhan dengan mudah akan memberikan pada saudara. Tapi bukan seperti itu cara kerja Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya mempunyai pola pikir yang berubah, sehingga saudara mampu mengubah kehidupan saudara sendiri. Amin. Itulah
tujuan Tuhan membuat saudara harus meneguhkan, menguatkan dan meneguhkan hati saudara, yaitu agar saudara dan saya mempunyai pola pikir yang seperti Tuhan pikirkan, dan dari situ saudara dapat mengubah hidup saudara dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang zero menjadi hero. Amin saudara. Itulah tujuan mengapa Tuhan ingin pola pikir saudara dan saya menjadi dewasa, menjadi mandiri, dan menjadi kuat. Yosua harus melakukan pekerjaan yang besar, yaitu memimpin bangsa besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi ia pasti juga stres, takut, gentar karena dia belum punya pengalaman. Untuk itulah kita mengapa sering lelah di dalam menjalani kehidupan ini, karena adanya peperangan 24 jam di dalam pemikiran kita. Jadi kita berbuat baik, inginnya berbuat baik, tetapi yang jelek yang kita lakukan. Inginnya menolong, tapi justru kebalikannya yang terjadi. Begitu seterusnya, sampai saudara dan saya mampu mengelola pikiran kita keluar dari permasalahan ini, sehingga saudara dan saya mempunyai kedewasaan di dalam konsep pemikiran, pola pikir, dan kedewasaan di dalam iman saudara dan saya kepada Tuhan. Amin saudara. Itulah yang kedua. Ada yang bertanya, caranya gimana Pak? Begini, saya kasih contoh ya saudara. Saudara jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu pikirkan. Contohnya gini, wah enak ya, kamu kaya. Saya kalau menjadi kamu, saya luar biasa enaknya. Stop saudara. Saudara jangan mempunyai pikiran seperti ini. Kalau saudara punya pikiran seperti ini, apakah seketika saudara bisa menjadi kaya? Bisa menjadi seperti dia? Enggak kan? Ngapain kita pikirin? Yang perlu kita pikirin adalah, aku tidak mau kalah dengan dia. Aku harus berusaha. Kalau dia bisa, aku pun bisa. Itulah hal yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Merubah paradigma, merubah pola pikir, merubah cara kerja kita, sehingga kita bisa menjadi tetap semangat, tetap kuat hatinya, tetap teguh hatinya di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan bisa Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan ingin saudara dan saya seperti itu. Tidak seperti, wah enak ya kamu kaya, terus seketika kita menjadi kaya. Enggak kan? Ngapain kita pikirin hal seperti itu? Membuang-buang waktu. Nah, dari sinilah kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa buat saudara dan saya, yaitu pola pikir yang berbeda, yang harus berubah, yang harus ditingkatkan lagi. Bagaimana aku bisa menjadi seperti dia? Kalau dia sama seperti aku, dia juga manusia biasa. Aku pun juga harus bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Amin saudara. Itulah yang kedua. Saudara harus menguatkan dan meneguhkan hati saudara di dalam Tuhan, supaya saudara tetap mandiri dan kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Kita baca Yosua 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hanya orang dewasa yang dapat memilih untuk berhati-hati. Bukankah hidup saudara dan saya ini adalah pilihan? Saudara bisa memilih untuk pergi atau tetap tinggal. Saudara bisa memilih untuk bekerja ataupun tidur. Saudara bisa pilih mempunyai keyakinan untuk percaya kepada firman Tuhan ini, atau saudara tidak. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Tapi pada pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara bahwa pilihlah yakin kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dia selalu benar dan dia selalu baik buat saudara dan saya, buat hati kita, buat pemikiran kita, buat paradigma kita, dan buat masa depan kita. Untuk hal itu, hanya orang dewasa yang bisa memilih untuk berhati-hati. Di dalam kitab Yosua 1 ayat 7 tadi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkanmu kepada hambaku Musa. Nah, dari sinilah saudara dan saya dituntut untuk bertindak hati-hati. Karena hidup ini pilihan. Saudara boleh memilih yang baik, boleh memilih yang jelek, boleh memilih yang benar, boleh memilih yang tidak benar.
Untuk hal itu saudara harus hati-hati di dalam menentukan pilihan saudara. Sebab kalau saudara sudah memilih, saudara akan melakukannya dan saudara harus bertanggung jawab untuk hasil yang saudara dapatkan. Jangan saudara berani melakukan, tidak berani bertanggung jawab. Itu bukan seorang yang dewasa. Itu bukan seorang yang mandiri dan kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara diberi kebebasan untuk memilih, akal budi untuk berpikir, hati untuk menimbang dan merasakan, kehendak untuk melakukan apa yang sudah diputuskan atau saudara pilih. Semuanya itu kita rangkum untuk membuat satu keputusan, dan keputusan itu benar di hadapan Tuhan, karena saudara sudah bertindak hati-hati. Kalau toh misalnya keputusan saudara salah, Tuhan pun sanggup membenarkannya. Itulah kerjanya Roh Kudus yang akan mengajar dan mengingatkan saudara dan saya. Amin. Dahsyatkan Tuhan kita saudara. Kemudian yang keempat saudara, yaitu membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saya ingin ceritakan sedikit saudara. Ada kisah seorang muda yang sedang berkhotbah. Banyak jemaat yang kurang suka untuk mendengarkan dia. Karena apa? Karena dia muda. Umurnya masih muda, relatif muda, sehingga dari sini jemaat terlalu menyepelekan untuk orang muda ini menasihati mereka atau membagikan firman Tuhan buat mereka. Saudara, kalau kita melihat satu hal seperti ini, siapa yang rugi saudara? Ya kita sendiri yang mendengarkannya. Tidak ada ruginya buat pengkhotbah. Pengkhotbah hanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saudara dan saya yang merupakan tanah yang gembur, yang menerima bibit dari kebenaran firman Tuhan, inilah yang menolak bibit itu, sehingga bibit itu tidak bisa jatuh ke tanah yang subur, kemudian bertumbuh dan berbuah-buah. Jadi saudara, walaupun siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara jangan pandang siapa, jangan pandang dia masih muda atau dia tidak berpengalaman atau apapun. Tapi ingatlah, Tuhan katakan, renungkanlah firman siang dan malam, dan berhati-hati engkau di dalam bertindak. Nah, dari sini Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya harus merenungkan firman siang dan malam, supaya saudara bisa mendapatkan apa tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dari situ saudara bisa mencernanya dengan pikiran saudara, saudara bisa bertanya kepada Tuhan lewat doa, dan saudara bisa mengolahnya sehingga saudara menjadi makin hari makin dewasa di dalam pemikiran, sehingga Tuhan ajar saudara dan saya makin hari makin bisa mencerna apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk hal itulah kedewasaan ini butuh satu proses, sehingga saudara bisa mencerna dengan baik, sehingga saudara bisa memutuskan dengan baik, dan saudara bisa melakukan keputusan saudara, sehingga kehidupan saudara bisa berdampak buat orang lain. Itulah tujuan dari kedewasaan iman saudara dan saya. Amin saudara. Hal inilah yang ingin saya tekankan buat saudara. Jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama adalah, jadi Yosua bisa mandiri dan kuat. Itu karena dia yang pertama membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian kehidupan, yang mana Tuhan akan menolong dia, menuntun dia, melindungi dia, bahkan tidak ada orang yang dapat menyentuhnya seumur hidupnya. Ini satu perjanjian yang membuat jaminan saudara dan saya dapat melakukan kegiatan setiap hari tanpa rasa khawatir, cemas, dan gelisah. Kemudian yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati. Artinya apa? Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya, walaupun dia memimpin satu bangsa yang besar. Dia di atas pucuk pimpinan tertinggi. Di bawahnya ada sekitar 2 juta umat yang harus dia pimpin untuk dia bawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia harus kuat dan teguh hatinya, supaya dia tidak bimbang, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi terus berjalan lurus sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah berjanji akan melindungi dia, menuntun dia, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya, tidak dapat menganiaya dia, tidak dapat melukai dia.
tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus meneguhkan dan menguatkan hati saudara dan saya. Walaupun kiri kanan saudara banyak kabar tentang hal-hal yang kurang mengenakan, COVID di mana-mana, ekonomi sedang jatuh, mungkin saudara saat ini sedang di PHK atau segala macam. Ingat, saudara saat saudara berdoa, pasti Tuhan akan jawab. Cuman Tuhan butuh proses untuk mendewasakan saudara dan saya, untuk membuat saudara bisa mandiri, sehingga tidak sedikit-sedikit saudara akan berdoa, Tuhan, aku mau makan. Apa yang aku harus makan? Ya saudara pilih sendiri dong. Kok saudara perlu tanya Tuhan apa yang harus saudara makan? Ya, di depan saudara ada apa? Nah dari situ, itulah tujuannya Tuhan membuat saudara makin dewasa, sehingga saudara, Tuhan tidak ingin merubah keadaan saudara, tapi Tuhan ingin merubah keadaan paradigma saudara, supaya saudara bisa berpikir, supaya saudara bisa makin lincah di dalam menghadapi situasi dan kondisi, sehingga saudara bisa bertahan untuk hidup ini dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah yang kedua, sehingga saudara perlu menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Yang ketiga, bertindaklah hati-hati, jangan ceroboh. Yosua dengan kepemimpinannya yang harus memimpin demikian banyak orang, sehingga dia harus bertindak hati-hati. Saudara dan saya pun Tuhan izinkan saudara dan saya harus bertindak hati-hati. Jangan ceroboh, jangan sembarangan dalam mengambil keputusan. Saudara harus pikir matang-matang, saudara harus benar-benar mengerti apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara bisa memutuskan dengan tepat, benar, dan akurat. Sehingga dari situ saudara bisa terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ada amin saudara? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, membaca Alkitab dan merenungkan siang dan malam. Artinya apa saudara? Siapapun deh yang membawakan firman Tuhan, saudara jangan menganggap nyempelekan atau menganggap enteng. Sebab siapapun yang menyampaikan, mereka tidak ada ruginya. Saudara dan saya yang rugi yang menerima kebenaran firman Tuhan, masuk kiri keluar kanan. Kenapa? Karena saudara tidak dapat apa-apa. Saudara tidak dapat benih yang bisa tumbuh di dalam hati saudara. Saudara, iman saudara akan stuck dan tetap begitu. Nah saudara, sehingga saudara perlu membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara perlu makan makanan rohani. Kalau saudara misalnya saat ini sedang ada di restoran, saudara lihat kokinya masih muda sekali, waduh pasti nggak enak. Saudara nggak mau makan. Akhirnya apa? Saudara mati kelaparan dong. Yang lain makan, yang saudara sendiri tidak makan. Nah dari sini, saudara jangan pandang kokinya siapa. Yang penting masakannya apa. Saudara, firman Tuhan adalah makanan buat rohani saudara dan saya, yang membuat iman saudara dan saya makin bertumbuh dan makin dewasa. Dan kalau saudara sudah menjadi orang dewasa, saudara bisa berbuah-buah lebat. Itulah tujuan Tuhan untuk saudara bisa berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin saudara. Nah, keempat hal inilah yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjanjian Tuhan dan saudara dan saya diperbaharui lagi di dalam perjamuan kudus ini. Artinya apa? Saudara diingatkan kembali bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yesus sudah rela berkorban buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya mempunyai hidup di kehidupan kekal. Artinya, saudara boleh hidup di dunia 120 tahun, tapi ingat, saudara akan hidup di surga bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak terbatas oleh waktu. Tidak hanya 120 tahun, tidak hanya 120 ribu tahun, tidak hanya 120 juta tahun, tetapi selama-lamanya. Amin saudara. Mari saudara, kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Untuk hal itu, persiapkanlah roti dan anggur, sehingga kita bisa mulai bersama-sama secara online melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Pada kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Biarlah kasih kuasa, anugerah, dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Engkau yang begitu baik, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami. Engkau saja yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga Kau layakkan kami untuk dapat duduk semeja bersama-sama dengan Engkau. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kepahitan, kata-kata kami yang menyakiti hati sama kami, dan juga
dendam, iri hati yang ada yang kami simpan di dalam hati kami. Biarlah kami semuanya mau mengakui di hadapan-Mu ya Bapa, sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, sehingga kasih kuasa, anugerah dan damai sejahtera-Mu boleh turun kepada kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara, berdoalah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau masih di antara kita yang sakit hati, dendam, iri hati kepada sesama kita, kepada papa kita, mama kita, saudara kita, kakak, suami, istri, dan siapapun saja yang kami merasa dendam, iri hati, biarlah Tuhan yang Maha Pengampun akan menyucikan hati kita dan melayakkan kita untuk duduk semeja bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kemurahan-Mu saja, Engkau yang melayakkan kami untuk dapat melakukan perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Peganglah roti di tangan kanan saudara, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkatlah roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita, saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkatlah cawan tinggi melebihi kepala kita, saudara, dan ucapkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Amin. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu saja, Engkau yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Mulai saat ini Bapa, kami tidak sendiri lagi. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami mendapat perlindungan secara total daripada-Mu, mendapat tuntunan secara total daripada-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari saat ini, kami tidak takut lagi. Kami akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, di dalam tuntunan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun ke atas kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang dua kali menjemput saudara dan saya di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang engkau butuhkan dan perlukan, Tuhan akan cukupkan, dan Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati dan shalom.